Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penimba ilmu yang sejati. Planet Bumi yang berdiameter 12.756 km, dengan suhu 22 derajat Celcius, sedang melesat menawaf sang mentari, dengan kecepatan 29,79 km per detik, pada jarak 150 juta kilometer, melahap tahun demi tahun. Sambil bergulir dengan kecepatan 11,18 km per detik, mengulas siang dan malam pada kemiringan 66,5 derajat terhadap bidang orbitnya, guna mengukir musim demi musim. Ternyata planet Bumi terpilih untuk dijadikan ajang kehidupan bagi segenap makhluk. Manusia, binatang, dan tumbuhan, segala perlengkapannya telah dipersiapkan sejak 5 miliar tahun silam. Di dalamnya tersedia berbagai fasilitas canggih, makanan, udara, sumber energi, mineral, atmosfer dan semua instrumen yang dibutuhkan bagi para penghuninya, agar bisa menurunkan generasi-generasi berikutnya. Sebenarnya di semesta raya ini begitu banyak benda-benda langit, namun hiruk-pikuk kehidupan, ternyata hanya ada di bumi, sebuah planet biru nan mungil di kawasan tata surya, yang letaknya di pinggir sebuah galaksi berbentuk cakram, bernama Bima Sakti. Enam miliar setelah Big Bang, yang menandai awal digelarnya ruang waktu, materi dan energi, terciptalah alam semesta. Sebuah mahakarya yang sempurna, dengan segala mekanisme hukum alam yang menyertainya. Matahari saat itu masih menyatu dengan awan panas dan debu. Pemisahan matahari, bumi, dan planet-planet lain terjadi 4 miliar setelahnya. Dan bumi masih berbentuk bola api pijar yang merangkai bebatuan keras di permukaannya. Tidak ada kehidupan. Periode awal ini disebut sebagai kehidupan pertama bagi bumi. Selama proses mendinginnya, bumi sering memperoleh tambahan mineral dari angkasa luar, diantaranya air dalam jumlah yang banyak. Hampir 2/3 permukaan bumi tertutup air, sebuah kondisi yang tidak dimiliki oleh saudara-saudara bumi dalam keluarga tata surya. Air di bumi berasal dari kawasan Orion Nebula, yaitu kumpulan gas yang berada di antara bintang ke bintang pada jarak 1.500 tahun cahaya dari rumah kita. 1 tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya selama 1 tahun, besarnya 9,5 triliun kilometer. Air atau H2O, terbentuk akibat reaksi hidrogen dan oksigen saat pembentukan bintang baru. Reaksi yang terjadi menimbulkan ledakan dahsyat dan memancarkan api, lantas menghasilkan air, yang fungsinya sebagai pendingin guna mempercepat awan panas, terkondensasi menjadi bintang-bintang baru, lalu menyisakan gas dan debu berupa es beku, yang merupakan komponen utama komet, samping karbon dioksida, dan metana. Komet, atau bintang berekor inilah yang membawa air masuk ke wilayah bumi, lantas meninggalkan airnya agar menetap di bumi selamanya. 6 juta tahun kemudian, terbentuklah atmosfer setebal 1000 km, guna melindungi bumi dari gempuran sinar ultraviolet, dan pancaran gelombang elektromagnet yang berasal dari luar angkasa. Ruang udara bumi didesain memiliki kandungan 21% oksigen, 78% nitrogen, dan sisanya gas lain hanya 1%. Sebuah kondisi yang sangat pas bagi terselenggaranya kehidupan makhluk, yang akan menghuni bumi. Setelah planet bumi melewati berbagai evolusi yang sangat panjang, tanda-tanda kehidupan awal di bumi mulai nampak sekitar 4 miliar tahun lalu, yang disebut sebagai masa Paleozoikum. Penghuninya hanyalah makhluk-makhluk mikroorganisme bersel tunggal, lalu meningkat menjadi mikroorganisme bersel banyak. Fosil tertua ditemukan 2 miliar tahun, di awal usia bumi, berupa stromatolit, yaitu sejenis batuan sedimen yang terbentuk dari mikroba bersel satu, berfotosintesis mengubah senyawa air,
H2O dan karbon dioksida, CO2 lewat bantuan sinar matahari, menghasilkan glukosa. Lantas melewati proses yang sangat rumit dan kompleks, akhirnya melahirkan eukaryotes dan prokaryotes. Eukaryotes adalah benih makhluk hidup, yang selanjutnya akan menjadi tumbuhan. Sedangkan prokaryotes, yaitu benih makhluk hidup, yang selanjutnya akan menjadi binatang. Barulah sekitar 570 juta tahun yang lalu, terjadi ledakan Kambrium, di mana secara serempak, spesies binatang-binatang air tiba-tiba bermunculan dalam jumlah yang sangat besar, seperti cacing, yuyu, trilobit, yaitu sejenis arthropoda laut berkaki ruas, graptolith, yaitu semacam hewan kolonial berkelompok yang berjumlah besar, yang hidup antara 10 sampai 20 juta tahun yang lalu, lantas musnah secara massal, dan hanya sedikit saja yang tersisa. Sementara di daratan mulai ditumbuhi jamur, lumut, alga, tumbuhan rawa, dan konifera, yaitu sejenis hutan cemara. Di era selanjutnya, bumi didominasi binatang-binatang air berderajat lebih tinggi, seperti vertebrata atau hewan bertulang belakang, ikan purba, oxtracadermata, yaitu ikan bersisik yang hidup di rawa, ikan bertulang dan amfibi. Sedangkan di darat mulai ditumbuhi beragam tanaman dan pepohonan. Memasuki masa Mesozoikum, berbagai jenis ikan berkembang pesat di perairan, burung di udara, dan mamalia di daratan. Bumi kian semarak di zaman Jurassik, sekitar 230 juta tahun lampau. Dinosaurus dan binatang-binatang besar bermunculan sangat banyak, diantaranya Brontosaurus, Diplodocus, yang mempunyai panjang tubuh 22 meter, tinggi 12 meter, dan memiliki bobot mencapai 40-90 ton. Berbagai jenis reptil dan binatang melata seperti Lakartila, kadal, amonit, yaitu sejenis siput bercangkang spiral, juga hewan-hewan bertentakel, bermunculan seperti cumi-cumi, dan gurita. Sedangkan di daratan, mulai tumbuh pepohonan berbunga, hutan tropis, padang rumput dan sabana. Selanjutnya di masa Cenozoikum, 65 juta tahun yang lalu, binatang-binatang reptil besar punah secara massal. Fase terakhir data paleontologis ini, ditandai dengan munculnya primata atau kera, kuda, dan gajah. Sementara di daratan, berbagai spesies tanaman tumbuh merata dalam jumlah yang makin besar. Di akhir masa Cenozoikum sekitar 60 juta tahun lampau, terjadi geyser dan mendinginnya suhu udara bumi. Iklim di bumi memasuki zaman es di belahan bumi utara. Dan sekitar 5 juta tahun yang lalu, barulah muncul spesies manusia yang cerdas, dan mengembangkan kebudayaannya, yaitu Homo sapiens. Fosil manusia yang paling tua ditemukan 1,7 juta tahun sebelum Masehi di Kenya, Afrika, berupa rahang bawah dengan 5 gigi pada sedimen Pleistosen, yaitu skala waktu geologi, yang berlangsung antara 3 juta hingga 11.500 tahun silam, yang ditandai oleh migrasi manusia di Afrika, Australia, China, Eropa, Asia dan Timur Tengah. Kota pertama dari kebudayaan manusia modern di bumi, dibangun di Jericho, Palestina, yang diabadikan dalam tulisan paku, atau Cuneiform tahun 9000 sebelum Masehi, sebuah periode yang disebut sebagai zaman prasejarah. Sebelum manusia muncul di bumi, planet bumi sejak awal penciptaannya mengenal berbagai jenis makhluk cerdas, yang pandai berbicara, dan tidak ada kaitannya dengan manusia, meski secara fisik sama bentuk tubuhnya, hanya saja mereka memiliki sayap. Kendati Nabi Adam disimpulkan sebagai makhluk pertama, bukan berarti Adamlah makhluk yang berkebudayaan pertama penghuni bumi. Karena menurut data pemetaan genetika, manusia yang hidup sekarang sebagai keturunan Adam, adalah generasi yang ke-300.000 dari spesies manusia pertama. Sebelumnya bumi dihuni oleh Al-Bashar, spesies manusia purba. 5 juta tahun sebelum manusia datang,
bumi telah menyaksikan kerusakan hebat akibat ledakan nuklir yang menghancurkan peradaban lain yang dibangun oleh bangsa jin. Kerusakan sangat luas di hampir seluruh penjuru bumi, dan hanya menyisakan sebagian kecil saja yang bisa diselamatkan. Sebelum itu, bumi adalah planet paling nyaman yang berhiaskan padang rumput hijau, dikelilingi sungai-sungai, alam yang indah mempesona, surga bagi flora dan fauna sebagai tempat hunian. Dari bekas reruntuhan peradaban masa lalu yang ditemukan, ada indikasi bahwa di bumi telah terjadi pertempuran dahsyat menggunakan energi atom. Karena kerusakan yang ditimbulkan mencakup lebih dari 1,5 juta spesies penghuni bumi, punah. Habitat dan ekosistem laut pun tak lebih baik dari daratan. Nyaris 3/4 kawasan bumi, 2/3 dari samudra dan 85% lahan basah rusak parah akibat tragedi tersebut. Setengah dari populasi mamalia darat terdampak perubahan iklim akibat radiasi nuklir. Efeknya, jumlah karbon dioksida menjebak panas dari udara karena pepohonan dan hutan yang punah. Para jin mendiami planet bumi 500 juta tahun mendahului manusia. Mereka membangun peradaban yang sangat maju, mendirikan istana, pabrik dan pemukiman. Bangsa jin telah menguasai energi koherensi partikel inti, logam-logam berat seperti uranium, plutonium, dan radiasi menuju teknologi nuklir. Kemampuan inilah yang digunakan oleh bangsa jin saat merusak bumi. Para jin ahli dalam menyingkap diri, seakan kedua matanya adalah sinar X. Sementara kelihayan terbangnya dipakai untuk mencuri informasi dari langit yang didiskusikan para malaikat. Awalnya para jin diberi tugas mukallaf untuk hidup dan mendiami bumi, namun tidak dimaksudkan untuk memakmurkan bumi. Justru mereka hidup sewenang-wenang, berperilaku buruk, sombong, maksiat, menyelewengkan syariat dan saling bunuh-membunuh. Dalam kondisi yang sudah kelewat batas, maka sudah tidak ada toleransi bagi mereka untuk tetap tinggal di bumi. Selanjutnya Allah mengirim pasukan malaikat untuk mengusir mereka dari bumi, lewat pertempuran nuklir di hampir seluruh wilayah, menghancurkan seluruh peradaban bangsa jin di muka bumi. Akibatnya beberapa wilayah di bumi berubah menjadi tandus dan padang Sahara yang mengerikan. Padahal di bumi dulunya bagai surga. Tanah yang subur dengan mata air terpancar sebagai negeri tempat tinggal, yang dipersiapkan bagi masa depan kekhalifahan paling mulia, Adam beserta keturunannya. Pengkhususan penciptaan manusia di bumi, karena manusia akan dijadikan khalifah fil ard, wakil Allah di bumi. Dan merupakan sebuah penghargaan tertinggi yang ditandai pensujudan para malaikat sebagai bentuk penghormatan, sekaligus menggantikan makhluk terdahulu yang perusak dan doyan menumpahkan darah. Meski sebelumnya para malaikat meragukan kemampuan manusia untuk mengelola bumi, namun Allah telah membuat skenario tanpa diketahui oleh siapapun, termasuk oleh para malaikat. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا Adam diklaim mewakili generasi awal manusia modern, dan bukan nenek moyang penguasa bumi yang pertama, penghuni bumi. Karena sebelum kedatangan manusia, di bumi sudah ada hayawanun natik, makhluk berakal yang pandai bicara dan mengembangkan kebudayaannya. Jenis makhluk inilah yang akan dimusnahkan, lantas diganti oleh manusia sebagai generasi baru. Summa ja'alna'akum khalaifa fil ardi min ba'dihim, kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti di bumi sesudah mereka itu. Al-Quran Surat Yunus ayat 14. Makhluk berakal yang sebagian besar lenyap sebelum manusia datang ke bumi, memiliki peninggalan dan kebudayaan yang sangat langka. Namun menegaskan keberadaannya, para ilmuwan memperoleh data-data arkeologi lewat sisa reruntuhan peradaban yang ditemui dari berbagai kawasan di muka bumi.
Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel saat eksodus ke semenanjung Sinai, dari kejaran Fir'aun tahun 1213 sampai tahun 1203 sebelum Masehi, membelah Laut Merah Utara selebar 4 meter. Di dasar laut, mereka tidak menemukan adanya celah, palung, atau buil. Bahkan tanahnya rata berupa pasir, seakan permukaan altar. Sepanjang 5 km di laut terbelah itu, mereka menyaksikan banyak gambar-gambar di permukaan tanahnya, berupa makhluk-makhluk bertubuh aneh memiliki sayap, sejumlah kendaraan piring api terbang, rumus-rumus ilmu pasti yang tidak dimengerti, dan sebagian gambar mengisahkan peperangan antar makhluk. Hanya saja, Nabi Musa mengajak umatnya untuk terus berjalan, dan meninggalkan seluruh riwayat itu sebagai legenda. Manuskrip-manuskrip langka itu kini tersimpan di Perpustakaan Vatikan di Italia. Peradaban masa lampau dari makhluk-makhluk penghuni bumi, 5 juta tahun sebelum manusia, berbentuk kuno, dan memiliki sayap. Namun tampaknya mereka telah menguasai teknologi sangat maju, dan meninggalkan koleksi pusakanya dalam bentuk gambar. Di dasar Danau Salzsjön, Norwegia, ditemukan tulisan pahat bergambar burung yang memiliki tangan, kepala, dan kaki mirip manusia, disertai tulisan dan bahasa yang tidak dimengerti. Sementara dari daratan Islandia terdapat naskah kuno tentang daratan terapung yang dihuni makhluk aneh di Laut Utara, menggambarkan negara-negara yang sekarang dikenal dengan Skandinavia, Swedia, Finlandia, Denmark, dan Norwegia. Agaknya mereka sudah mengenal ilmu geografi dan geologi pada masanya. Seringkali muncul warisan peninggalan dari kebudayaan kuno yang sangat menakjubkan, yang menurut perkiraan kita yang hidup di abad ini tidak sesuai dengan zamannya, sehingga sangat membingungkan. Tahun 1853, sebuah lensa kristal yang mirip lensa optik zaman sekarang, dipamerkan oleh Persatuan Inggris bagi Kemajuan Ilmu Pengetahuan, di Inggris Raya. Uniknya, lensa tersebut ditemukan di Nineveh, Assyria kuno. Tentu saja ini mengejutkan, sebab ternyata lensa telah diasah oleh orang, 1900 tahun sebelum gerindra lensa ditemukan zaman modern ini. Lebih membingungkan lagi, tatkala Angkatan Laut Turki menemukan peta Piri Reis abad 16. Peta tersebut menggambarkan pantai Amerika Selatan, Afrika dan benua Antartika. Letak pantai-pantai, laut dan daratannya tepat sekali dengan peta yang ada di zaman sekarang. Posisi pulau-pulaunya mirip sekali seandainya planet bumi difoto dari angkasa. Siapa penyusun peta Piri Reis? Karena Wright bersaudara, Orville dan Wilbur Wright, sang pencipta pesawat, baru berhasil menerbangkannya pada abad 19. Makhluk-makhluk berakal yang telah hilang sebelum kedatangan manusia, pernah mendiami bumi sebagai pusat aktivitas dan kegiatan guna mengembangkan kebudayaannya. Di Esmeralda, di dasar Laut Ekuador ditemukan sisa peninggalan dari reruntuhan Prakolumbia, berupa lensa obsidian konveks, bergaris tengah 2 inci, berfungsi sebagai cermin dan digunakan untuk penyala api tenaga surya. Proses pembuatan cermin nampaknya sangat rumit, dan tidak dikenal pada abad ini. Karena ada bekas-bekas pemotongan, yang hanya mungkin dilakukan menggunakan teknologi sinar laser. Mungkinkah orang-orang yang kita anggap kuno itu telah menggunakan teknologi sinar laser? Suku Maya Meksiko, Inka Indian, dan Bolivia telah menciptakan sistem transportasi tanpa menggunakan roda. Mereka tidak mengenal roda, karena semua kendaraan menggunakan gerak anti-gravitasi. Tahun 12 Masehi, ditemukan istana megah berhiaskan emas mirip tempat peribadatan, yang berada di bawah tanah reruntuhan di Luxembourg. Di bagian dinding terdapat tulisan yang mengisahkan tragedi peperangan antar makhluk. Siapa yang melukis gambar-gambar di kedalaman bumi itu? Pasti ada yang melakukannya sebelum manusia. Terkadang penemuan-penemuan arkeologi ini
sangat sulit dikenali fungsi yang sebenarnya. Sebuah benda asing, ditemukan oleh Angkatan Laut Yunani di Antikythera, di dasar Laut Argea bersama dengan ditemukannya patung-patung emas tahun 1900. Pada awalnya fungsi komponen itu sulit dikenali, namun bisa menyala jika ada gerakan air laut. Setelah dianalisa, ternyata benda itu adalah komputer yang menggunakan sistem interlocking gear, yang berfungsi sebagai slide rule, untuk menembak matahari, bulan, dan bintang ke bintang bagi keperluan navigasi. Dari penemuan yang mencengangkan itu, dunia geger dan mengakibatkan timbul perubahan sikap terhadap navigasi kuno. Raja Nemir, dari dinasti kedirajaan Firaun pertama 3200 sebelum Masehi, mampu menyulap peradaban Neolitik prasejarah menjadi kebudayaan maju dalam tempo singkat. Istana, kuil, dibangun sangat megah berlapis logam mulia dan tembaga. Ornamen dan seni pahat yang menakjubkan. Mereka ahli dalam bidang sains, dan mengetahui letak bintang Canis Major yang diyakini sebagai dewa Ra. Secara astronomis, Canis Major berada di langit ketiga, di mana sinar dari bintang yang dipujanya itu mampu melintasi ventilasi piramid yang panjang, lantas menjamah kepala mumi para Firaun yang sedang tengadah di pusat terdalam piramid. Dari mana mereka memperoleh ilmu desain interior yang sangat mempesona itu? Mestinya ada yang mengajari, meski tidak secara langsung. Pakar sejarah Mesir, Maneto yang hidup di zaman kebudayaan Helenistik 352 sebelum Masehi, menduga bahwa ilmu geografi, astronomi, dan astrologi yang mengubah budaya Mesir secara drastis, diperoleh dari para dewa yang memerintah sebelum Raja Nemir, Firaun yang pertama. Great Piramid yang berada di Gizeh Mesir, sangat misterius. Dari segi bangunan, tampak tidak ada yang istimewa selain ukurannya yang perlu dicatat. Sampai kini, piramid masih dianggap hanya sekadar kuburan para raja dan tempat menyimpan harta pusaka. Namun apakah kebetulan, jika garis diagonal yang ditarik dari dasar piramid, seakan kita mengelilingi delta Sungai Nil, dan meridiannya berada tepat di puncak piramid, serta membagi delta menjadi dua bagian, utara dan selatan, dengan ukuran yang sama. Jelas, piramid dirancang untuk maksud tertentu. Secara matematis, tinggi bangunan ditata sebagai makam para raja, tapi bagaimana cara mereka memindahkan batu-batu besar hingga mencapai puncaknya dengan sangat megah, masih menjadi misteri. Mesir mengetahui rahasia teknologi pengawetan mayat, atau mumifikasi yang sangat canggih jauh sebelum Raja Merneptah memerintah Mesir, tahun 1213 sampai tahun 1203 sebelum Masehi. Merneptah adalah Firaun yang sejaman dengan Nabi Musa, dan tenggelam di Laut Merah. Lingkaran batu raksasa, atau Stonehenge di Inggris ini menarik, bukan hanya besar ukurannya dan dengan cara apa mereka menggunakannya, semua sangat misterius. Poros sentral batu digunakan untuk berkorelasi dengan terbitnya matahari di tengah musim kemarau, dan sebagai jam astronomi, yang menggambarkan pengetahuan dari para pembangun kuno saat itu. Mereka tidak hanya mengetahui ilmu astronomi, namun lihai pula menggunakan ilmu goniometri. Di Eropa Selatan, tepatnya di Tiang Hercules, nama kuno dari Gibraltar, Spanyol, dulu terdapat sebuah benua super mewah yang dihuni oleh bangsa berkebudayaan sangat maju, bernama benua Atlantis. Secara geografis benua ini terletak di tengah Samudra Atlantik. Atlantis kaya kandungan logam. Para penghuninya gemar menghiasi bangunan dengan emas, kuningan dan perak, membentuk ornamen super mega. Mereka membangun gedung-gedung bertingkat, pelabuhan, jembatan, pabrik-pabrik, menara dan benteng kota. Tempat ibadah, kuil dilengkapi patung dewa Kleito dan Poseidon dari emas berukuran besar, bersama kereta kencana dengan 6 ekor kuda bersayap, dan para pengiring yang menaiki ikan duyung.
Semuanya terbuat dari emas. Atlantis memberi penjelasan pada kita bahwa dahulu ada sebuah peradaban maju yang lebih tua sebelum zaman purba, 5 juta tahun yang lalu. Para penghuni Atlantis memiliki pengetahuan lebih maju ketimbang apa yang kita duga. Bagaimana mungkin, tanpa adanya teleskop, orang-orang kuno itu mengetahui bahwa dalam perjalanan mengelilingi matahari, planet Uranus menutupi bulannya. Saat itu belum tercatat dalam sejarah, orang telah merancang teleskop dengan kekuatan lensa yang cukup besar, guna menangkap fenomena ini. Orang-orang Atlantis tidak membutuhkan roda dalam berkendara. Semua alat transportasi darat menggunakan mesin gerak anti-gravitasi, tanpa menyentuh tanah. Namun sayang, benua super mewah nan megah dengan gemerlapnya emas dan perak, lenyap dalam semalam ditelan gelombang laut, 11.500 tahun silam, dan mengubur semua peninggalan gemilangnya. Di seberang benua Atlantis, sekitar 160 mil selatan 5, ibu kota Peru, terdapat pola geometris yang sangat menakjubkan, berupa gambar burung, binatang, dan manusia di atas tanah seluas 322 km persegi, membentuk pola garis trapezoid yang mencengangkan. Gambar-gambar itu nampak begitu besar, hingga hanya bisa dilihat dari angkasa. Yang membuat kita heran, bagaimana cara para pelukis-pelukis itu bisa mengetahui apa yang tengah mereka kerjakan, tanpa menggunakan alat untuk memeriksanya dari atas. Gambar-gambar berukuran raksasa itu diduga dibangun oleh bangsa pra-Inka Nazca Indian yang telah hilang. Mereka punya kaitan dengan bintang kemintang yang muncul saat matahari berada di titik terjauh dari Khatulistiwa, atau equinox, di mana durasi siang dan malam sama panjangnya. Fenomena itu terjadi saat deklinasi, di mana lintasan semu matahari berimpit dengan garis Khatulistiwa. Legenda setempat mengaitkannya dengan Dewi Oricana, yang turun ke bumi untuk melihat gambar-gambar tersebut, dan dipakai sebagai fasilitas pendaratan bagi kendaraan-kendaraan angkasa yang saat itu telah mereka ciptakan. Lepas dari pro dan kontra tentang adanya kehidupan para penghuni bumi sebelum kedatangan manusia, andai sementara kita anggap ada, maka dari laporan-laporan peninggalan dunia kuno tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa dulu sekali di zaman yang kita perkirakan sebagai zaman prasejarah yang terbelakang, ternyata pernah ada zaman budaya maju, dan memiliki peradaban yang dalam satu hal, mungkin saja lebih modern, ketimbang zaman yang tengah kita jalani sekarang ini. Teknologi yang mereka miliki berada pada tingkat yang cukup canggih. Kehidupan super mewah dengan gemerlapnya emas, yang tak mungkin dilakukan oleh orang-orang masa kini. Ilmu pengetahuan yang tiba-tiba mencuat dari peradaban kuno, terselubung dalam legenda yang lenyap, dengan munculnya kebudayaan-kebudayaan baru, hingga ditemukan kembali oleh dunia modern. Mengapa semua peradaban yang dulu gilang gemilang itu tiba-tiba menghilang? Sejarah telah mencatat tragedi yang menimpa orang-orang terdahulu yang hidup sebelum kita, seperti banjir besar zaman Nabi Nuh, peristiwa kutukan Parao, bumi terbalik zaman Nabi Lut, dan sebagainya. Para penghuni bumi yang mulanya bijaksana dan arif, telah ditukar dengan kekufuran, tergoda kemewahan hidup, silau dengan sanjungan, miskin moral, sombong, maksiat merajalela, dan puncaknya mempertuhankan dirinya dengan nafsu. Semuanya diabadikan dalam kitab paling mulia Al-Quran Al-Karim, untuk diambil sebagai pelajaran bagi kita semua, dalam menapaki hidup di planet bumi ini. Tetaplah bersama channel HDK Informations, guna memperoleh informasi yang unik. Dan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.